saudara-saudara. Selamat pagi buat yang mengikuti bersamaan melalui Zoom pada pagi ini. Kita akan masuk di dalam didikan Tuhan. Minggu ini adalah yang terakhir. Minggu depan kita pelajari mengenai peringatan-peringatannya. Biarlah firman ini boleh terus menguatkan setiap kita ya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang kami percaya di dalam Kristus, Engkau telah memberikan firman yang tertulis melalui orang-orang yang sudah Tuhan pakai, supaya melalui apa yang tertulis, Tuhan menuntun kami untuk boleh mengenal Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi dan menebus kami. Kami berterima kasih di dalam pergumulan orang-orang percaya yang kami pelajari dalam kitab Ibrani. Tuhan yang meneguhkan kami dan Tuhan yang terus menuntun kami, biarlah didikan, baik itu disiplin ataupun peringatan ataupun hajaran Tuhan, boleh membawa kami untuk hidup lebih suci dan berkenan kepada Engkau. Kami mohon Tuhan memberkati setiap kami, mengurapi hamba-Mu, dan juga menolong setiap kami melalui firman yang boleh kami pelajari. Kami boleh dibawa untuk mengenal Tuhan, boleh lebih mengasihi Tuhan, dan boleh hidup bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka firman Tuhan dari Ibrani pasal 12. Kita akan membaca di dalam ayat yang ke-10. Ibrani 12 ayat ke-10. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama 2-3. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Saudara, catatan mengenai didikan Tuhan, saya tambahkan satu poin dari yang minggu lalu. Saudara bisa mengambil catatannya ya yang minggu lalu. Mengapa Tuhan mendidik saudara dan saya? Kalau di dalam bahasa lainnya dikatakan disiplin atau didikan atau hajaran Tuhan. Yang pertama kita sudah catat minggu lalu, didikan orang tua kita itu sementara ya. Beda antara didikan Tuhan dengan didikan orang tua kita. Didikan orang tua kita bersifat sementara karena kita hidup sementara secara fisik. Tetapi didikan Tuhan adalah untuk kebenaran dan satu kebahagiaan yang kekal. Silakan yang baru datang bisa segera mengambil tempat. Saya ulangi ya. Didikan orang tua kita bersifat sementara, jadi bermanfaat sementara kita hidup, sedangkan didikan Tuhan untuk kebenaran dan untuk kebahagiaan yang kekal. Yang kedua, orang tua mendidik anak menurut apa yang mereka anggap baik, karena orang tua kita adalah manusia yang terbatas. Tetapi Tuhan mendidik kita untuk kebaikan yang mutlak. Yang ketiga, semua didikan ataupun disiplin atau ganjaran pada mulanya tidak enak. Susah, sedih ya. Kadang-kadang kita benci kepada orang tua kita yang memberikan disiplin. Tetapi Tuhan membimbing, mendidik kita, mendisiplin kita, itu bukan hanya untuk kita menjadi lebih baik, tetapi juga untuk kita hidup benar dan suci di hadapan Tuhan. Yang keempat, saudara. Ini yang keempat ya, yang kemarin belum sempat saya bacakan. Disiplin atau didikan Tuhan berdasarkan kasih. Disiplin atau didikan daripada orang tua berdasarkan kasih. Tetapi pengajaran Tuhan didasarkan atas bijaksana, rencananya yang kekal, dengan tujuan supaya kita berbagian di dalam sifat ilahi. Ini penting saudara. Pengajaran atau disiplin orang tua berdasarkan kasih. Tetapi pengajaran Tuhan atau didikan Tuhan didasarkan atas bijaksana. Rencananya yang kekal dengan tujuan supaya kita berbagian di dalam sifat ilahi. Kesucian dan kebenaran. Kesucian itu adalah holiness, kebenaran itu adalah righteousness. To be partaker of the divine nature of God, to take part in God's holiness.
Bagaimanakah Tuhan mendidik kita? Tuhan mungkin mendidik saudara dan saya melalui kegagalan-kegagalan yang tidak kita harapkan. Di mana di dalam didikan tersebut kadang-kadang kita tidak berdaya sama sekali, ya. Jikalau Tuhan mendidik atau menghajar kita, Tuhan memperlakukan kita itu sebagai anak. Maka kita perlu kepekaan. Dalam hal apa saja saya harus bertobat, ya. Bukan bertobat menerima Tuhan Yesus, saudara, bagi anak-anak Tuhan. Bertobat di dalam apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan, dan apa yang kita perbuat. Masih ingat minggu lalu, Allah Bapa yang suci, Dia mengirim Allah Anak yang suci untuk menyucikan saudara dan saya. Dengan jalan mati di atas kayu salib. Sehingga kita yang berstatus berdosa, karena kita keturunannya Adam, kita boleh diberikan pembenaran, ya. Istilahnya adalah begini, saudara. Kita berdosa, lalu yang membenarkan kita adalah Kristus. Itu istilah yang digunakan adalah Christ imputed his righteousness to us. Jadi bukan saya bisa benar dengan saya baik, dengan saya berpuasa, atau saya menjalankan ritual agama. Tetapi karena saya percaya kepada Kristus, kebenarannya Kristus itu diberi kepada saya, ya. Nah, di dalam status rohani, setelah saya percaya, saya bertobat, saya meninggalkan hidup yang lama, kita mengerti bahwa statusnya saya sudah benar, ya, di hadapan Allah, bukan orang berdosa, bukan yang terkutuk, bukan yang mati secara kekal, bukan. Tapi saya sudah dibenarkan, sudah diberikan hidup yang kekal. Tetapi hidup saya, cara saya berpikir, cara saya berperasaan, saya berkelakuan, itu masih perlu disucikan. Gambar yang minggu lalu kita lihat, kita melihat di dalam membenarkan Allah melakukan itu 100%, manusia itu pasif. Tetapi di dalam proses manusia itu hidup suci, maka kita berpartisipasi, saudara, di dalam ketaatan kita kepada firman Tuhan. Jadi Allah yang suci mengirim Allah Anak yang suci, dan bersama dengan Allah Bapa dan Allah Anak itu mengutus Roh yang suci, ya. Roh yang suci yang diutus itu untuk menyucikan pikiran saya, perasaan saya, dan juga kelakuan. Nah, itu bersifat progresif, ya. Dan bentuknya adalah present tense. Kita bisa buka di dalam Roma pasal 12, saudara, ayat pertama dan kedua. Mari kita buka Roma pasal 12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan yang kedua, kita melihat apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama, kita baca bersama-sama 2-3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi begini, saudara. Waktu Paulus menulis Roma pasal 1 sampai pasal ke-11, dia menulis mengenai keselamatan. Khususnya Roma 1 sampai 8. Lalu Roma 9 sampai 11, bagaimana keselamatan yang Allah rencanakan itu diterapkan di dalam sejarah. Jadi selama 11 pasal, ya, sepanjang 11 pasal dia berbicara mengenai konsep keselamatan sebagai dasar. Sekarang kalau saya dan saudara sudah diselamatkan, kita punya etika moral hidup seperti apa? Maka dia mulai menulis pasal 12 sampai pasal 16. Jadi penjelasan fondasi doktrinnya, ya, yang Paulus tulis itu 11 pasal, saudara. Dia nggak langsung masuk aplikasi. Baru pasal 12 dia mengatakan, demi kemurahan Allah, dia pakai kata demi kemurahan Allah. Sebab dari saya orang berdosa menjadi orang yang benar, itu kan bukan kebaikan saya, tapi kebaikannya Tuhan. Demi kemurahan Allah, I advise you. Saya sebagai rasul menasihatkan kamu, saya sebagai rasul memberikan dorongan kepada kamu. You sacrifice your life. Jadi setelah kamu diselamatkan, kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kedua kudus, ketiga berkenan kepada Allah. Ini berbeda, saudara, dengan persembahan perjanjian lama. Perjanjian lama mereka membawa domba yang hidup, yang tidak bercacat, ya, untuk dipersembahkan. Dari hidup dijadiin mati, kan.
perlu ada darah yang tercurah. Sekarang persembahan di dalam perjanjian baru, Tuhan meminta kepada kita yang sudah diselamatkan memberikan hidup kita. Kita kan hidup sekarang. Hidup yang bagaimana? The sacrifice yang pertama itu living, hidup. Ya. Persembahkanlah dirimu yang hidup. Yang kedua, kudus. Nah, ini suci, ya kan? Yang ketiga apa? Berkenan kepada Allah, pleasing unto God. Pertama, what kind of sacrifice di dalam perjanjian lama? Living. Kedua, holy. Yang ketiga, pleasing unto God. 3, ya. Jadi kalau saya sudah percaya kepada Tuhan, Paulus mengatakan bagaimana kamu berkelakuan di dalam hidup kamu. Kan enggak misalnya, pokoknya sekali selamat saya selamat, kelakuan saya mau apapun juga saya selamat. Bukan begitu saudara. Paulus mengatakan kamu sudah selamat. Baik orang Yahudi maupun Yunani. Masuk pasal 12, kamu harus hidup bagaimana di dunia. Karena dunia pada saat itu di bawah pemerintah Romawi. Saudara tahu, pemerintah Romawi itu mengadakan penganiayaan kepada orang Kristen. Salah satunya adalah apa? Karena orang Kristen itu tidak mau berbagian di dalam perbuatan yang tidak bermoral. Menyembah kepada berhala, melakukan kebebasan seks sebagai satu bentuk penyembahan. Mereka nggak berbagian, lalu minum-minum, lalu macam-macam ya yang mereka lakukan. Mereka nggak bisa berpartisipasi di dalam kelakuan itu. Maka mereka membenci orang Kristen. Salah satunya mereka membenci. Karena mereka tidak berpartisipasi di dalam kehidupan berdosa. Di dalam budaya kebiasaan daripada orang-orang Romawi. Jadi ini nggak bagus ya, begini nih nggak ikut di dalam kebudayaannya Romawi, saudara. Nah sekarang Paulus mengatakan begini, ini kan dia tulis surat Roma. Roma itu adalah ibu kota daripada penjajah yaitu, dan di situ adalah pusatnya penganiayaan yang paling besar, saudara. Mereka mengatakan begini, Paulus mengatakan, karena itu, ya pakai kata therefore. Therefore itu berarti ada kalimat sebelumnya ya. Therefore I advise you, berarti dia menunjuk kepada pasal 1 ayat 11. I advise you that you sacrifice your body. Dia katakan body, ya, tubuh. Pertama, living. Kedua, holy. Ketiga, pleasing unto God. 3, saudara. Jadi memang kita sebagai orang Kristen di kerajaan Romawi, minoritas yang paling minoritas, kita mempunyai hidup yang berbeda. Itu nggak bisa kita mengikuti budaya supaya kita banyak teman, nggak bisa, saudara. Kamu punya hidup itu sebagai satu persembahan. Jadi bukan persembahan domba lagi ya, sekarang hidup kamu. Karena Tuhan sudah memberikan persembahan anaknya yang tunggal untuk saudara dan saya. Sekarang Tuhan minta your life, your body yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Sekarang poin yang kedua, bagaimana hal ini bisa terjadi? Ya, kita tidak mungkin sebagai orang Kristen bisa mempersembahkan tubuh kita yang hidup, suci, dan berkenan kepada Allah. Kecuali kita memahami ayat yang kedua, Roma 12 ayat 2. Mari kita baca. Roma 12 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara lihat ya. Stop. Kamu hidup di dunia. Dunia di mana kita berada punya budaya. Punya cara berpikir. Sekarang kamu di dunia sebagai seseorang yang sudah jadi Kristen. Hidupmu tidak seperti orang pada umumnya. Padahal saudara lihat ya. Kita sangat susah untuk hidup berbeda. Karena kalau kita hidup berbeda kita dianggapnya aneh, nggak temenan gitu ya. Do not conform to the world. Dikatakan apa? Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Saudara tahu istilah serupa? Kalau saya punya pabrik aqua, ini aqua ya. Saya punya pabrik aqua, saya akan pergi ke pabrik plastik. Sebelum jadi botol aqua, maka yang punya pabrik bikin mold, cetakan saudara. Ya. Sekarang cetakan ini udah buat. Botol kecil, botol besar. Tinggal saya yang punya pabrik aqua, saya minta dia dibikinin cetakan ini berapa? 1 juta, 2 juta botol. Dunia di mana kita berada mencetak saudara. Dari konsep saudara berpikir. Mencetak saudara. Do not conform to the world. Berarti kita memang berbeda. Saya pernah pakai contoh ya. Saudara masih ingat contoh yang saya pernah pakai? Ini Patong pernah pakai juga di dalam khotbah. Ikan yang ada di dalam laut, dari dia lahir sampai dia mati, dia tinggalnya di laut. Tetapi kalau ikan itu hidup di laut, dia minum air asin, saat nelayan tangkap ikan tersebut, lalu langsung digoreng atau dipanggang, ikannya tidak asin. Betul nggak Pak Todo? Betul kan? Kalau ikan itu ditangkap, lalu dimasukkan ke dalam perahu, dimasukkan ke dalam freezer, lalu kita beli. Kita pengen goreng, kita kasih garam kan? Jadi rasa apa Pak John?
Asin toh. Asinnya dari mana? Dari luar kan. Kenapa waktu dia di laut, dia berenang-berenang dari lahir sampai mati dia berenang-berenang. Tapi kalau ditangkap, masih hidup ya, dia tidak asin. Kenapa Ibu Mimi? Karena ikan itu di dalamnya ada apa? Ada hidup kan, paham ya? Tapi kalau dia sudah tidak ada hidup, dia udah mati, kita taruh garam, jadi asin, paham saudara? Dunia di mana saudara berada, ya seperti satu arus kan, bukannya arus kolam, arus daripada sungai dan juga laut, berarti ada arus yang kuat ya, saudara perhatikan. Maka dunia di mana kita berada itu akan mempengaruhi kita, saudara. Tetapi kalau Tuhan hidup di dalam hati saudara dan saya, kita tidak mungkin hidup di dalam pola hidup dunia. Kenapa? Ada Tuhan yang hidup. Tetapi kalau orang Kristen, katanya sudah percaya kepada Tuhan, tetapi hidupnya poligami, poliandri, ya LGBTQ dan sebagainya, apa yang dunia show dia ikutin, ya. Baju model telanjang dia ikutin, saudara. Dari mulai Superman, masih ingat Superman kan waktu anak-anak ya. Yang memulai celana dalam di luar bukan di dalam itu kan Superman. Iya kan? Sekarang yang namanya bra itu kan di dalam. Dipakainya di mana? Di luar. Paham saudara? Dunia kan? Jadi banyak yang jogging cuma pakai bra gitu ya. Jadi gak heran saudara gara-gara jogging jadi perkosa. Dandanannya kayak begitu saudara. Jadi dunia punya konsep, punya cara berpikir itu akan merubah saudara dan saya. Nah sekarang dikatakan oleh Paulus apa? Kalau kamu tidak mempersembahkan tubuh kamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus berkenan kepada Allah, maka dunia itu akan mempengaruhi kalian. Jadi kalau hidup Tuhan Yesus di dalam hidup saya dan saudara, ya kita hidup di dalam dunia. Tetapi kita tidak mengikuti cara berpikirnya dunia yang berlawanan dengan firman saudara. Pertama ya langsung dia katakan apa? Do not conform to the word. Jadi waktu dunia mau membentuk saudara seperti mesin ini nih, aqua, molding namanya ya. Dia mau cetak kita nih satu semua setuju dengan LGBT ini semua dicetak ya. Kalau di dalam hati saya ada Tuhan, di dalam pikiran saya ada pikiran Tuhan, di dalam hati saya ada perasaan Tuhan, di dalam kelakuan saya ada kelakuan yang memuliakan Tuhan, maka niatnya dunia membentuk saudara itu enggak berhasil. Kenapa? Karena ada Kristus. Sama dengan ikan yang hidup. Saya baru pulang dari Samarinda. Waktu ada PA khusus pada hari Senin malam, saya pakai contoh ini saudara. Terus dia mengatakan, Ibu Maria saya ada contoh lagi satu. Ya, orang-orang kepingin beli ikan apa namanya Pak Romi? Yang omeganya tinggi, salmon. Ya, dia pengen yang hidup. Kan ikan salmon jauh saudara di Pasifik ya. Jadi harus ada yang bawa dong. Misalnya Jakarta import ya dari mana Kanada gitu ya. Kanada paling banyak salmon. Bagaimana cara salmon itu bisa hidup terus sampai di Jakarta? Pasti mahal kan kalau yang hidup. Jadi yang mengirim ekspor tuh ikan salmon di dalam bak salmonnya gede dikasih oksigen di dalamnya dikasih ikan hiu. Bukan ikan hiu segini saudara, ikan hiu yang kecil. Di dalam perjalanan itu ikan dikejar-kejar sama hiu. Dalam perjalanan ya dari Kanada sampai ke sini misalnya berapa? 30 jam umpamanya. Termasuk stopover ya kira-kira. Sampai di Jakarta ikannya mati atau hidup? Menurut Ibu Sinta? Hidup. Kenapa? Karena dia lari terus. Paham saudara? Dia hidup saudara. Jadi kalau segala sesuatu lancar, saudara jadi apa? Jadi kebablasan. Maka kadang-kadang Tuhan kasih didikan. Supaya apa? Kita alert. Kita ini anak Tuhan. Ya, kenapa Tuhan didik kita? Karena Tuhan mengasihi kita. Kamu kalau nggak disentil, nggak ditegor-tegor, kita bisa terbentuk kayak botol ini saudara. Tinggal bikin molding, bikin cetakan ini bisa berapa banyak. Itu yang dunia mau. Maka dikata apa? Do not conform. Pertama ya, do not conform to the word. Karena dunia ini membentuk saudara dan saya dari pola pikir yang pertama. Sekarang teruskan ayat kedua. Tetapi berubahlah oleh, saya tanya, yang perlu dirubah yang mana saudara? Ini loh cara berpikir. Berubahlah menurut pembaharuan budimu, logika kamu berubah.
Ya, melalui apa berubahnya? Melalui belajar. Kalau kita orang Kristen nggak pernah belajar, saudara ya, dengar firman Tuhan seminggu sekali itu juga mungkin asal-asalan kali, asal namanya datang, namanya Kristen ya, kita nggak akan berubah. Betul-betul kita mempelajari dan kita merenungkan, kita betul-betul mengenal Tuhan dan kita menerapkan, baru itu ada perubahan. Perubahan itu perlu waktu, saudara. Pertama apa? Jangan menjadi serupa dengan dunia. Kedua, berubah. Ya, do not confirm. Yang kedua apa? Be transformed. Itu bahasa Inggris ya, be transformed. Sekarang teruskan kalimat berikutnya. Berubahlah oleh apa? Pembaharuan budi. Ya, janganlah menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Sudah ditransform, perlu dirubah lagi. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara lihat ya tahap-tahapnya. Ini menjadi orang Kristen yang betul-betul kita mempunyai moral etika yang betul-betul ya memuliakan Tuhan. Itu tidak sekedar angkat tangan terima Tuhan. That's the only beginning. Terima Tuhan itu satu kali dan seumur hidup. Status dari berdosa menjadi benar. Benar apanya? Status. Kelakuannya masih proses di dalam dikuduskan. Makanya Tuhan mendidik, saudara. Jadi Allah Bapa yang suci mengirimkan Allah Anak yang suci untuk menyucikan saudara dan saya dengan mati di kayu salib. Menebus dosa saya dan saudara. Status saya dan saudara itu suci. Status ya. Tetapi kelakuan saya, perasaan saya, pikiran saya di dalam proses disucikan. Makanya kita perlu ini, saudara. Yang dididik sama Tuhan siapa? Hanya anak. Cuma anaknya, ya. Saudara kalau punya anak saudara nggak belajar ulangannya jelek. Saudara nggak mungkin marahin anak orang lain, itu anak orang lain ada emak bapaknya. Ini anak saya, gitu kan. Karena saudara dan saya anaknya Tuhan, sudah punya status suci ya. Maka didikan ini akan terus menyucikan kita. Di dalam apa? Pikiran, di dalam emosi dan di dalam kelakuan. Yang terus menerus menyucikan kita siapa? Allah Bapa dan Allah Anak mengutus roh yang suci. Nah roh suci menguduskan saya dan saudara itu bersama dengan firman Tuhan saudara. Ya, saya tidak menjadi suci karena saya suka berdoa di Gunung Himalaya. Enggak bakalan saudara, bukan masalah doanya. Roh yang suci bersama dengan firman yang suci menyucikan saudara dan saya. Jadi di dalam penyucian, ya ingat ya didikan ini ya. Ini ada tanggung jawab saudara dan saya. Pada waktu saudara mengenal firman Tuhan, memahami, mengerti, mentaati, ada proses yang namanya dari diri kita adalah saya mau mentaati Tuhan. Obedience. Baru pengertian saudara itu bukan menjadi hanya sebagai pengetahuan. Itu menjadi pengenalan. Ya, misalnya kita berteman. Kita udah dari kecil berteman, kita udah tinggal bersama-sama, waktu susah sama. Kita udah tahu. Bukan cuma saya tahu dia teman, saya mengenal dia. Ya, nah ini namanya pengenalan. Maka bedanya Kristen dengan non-Kristen, Kristen dengan agama lain tahu Tuhan, that's knowledge. Tetapi kekristenan kita bukan cuma tahu, kita mengenal. Mengenal itu perlu apa? Dua pribadi berelasi. Karena Allah menerima saya sebagai anak, saya menerima dia sebagai Bapa. Ya, makanya kita bisa berkata apa? Bapa kami yang di surga. Saya sekarang anak, maka saya akan ini. Waktu ini tiba, didikan, hajaran, teguran, disiplin tiba. Saudara mesti memahami yang pertama, maksudnya itu baik. Tidak ada orang tua mendidik anak maksudnya jahat, saudara. Kalau orang tua yang waras ya saudara ya, itu nggak ada saudara. Memang ada juga orang tua yang gila, anaknya diikat gitu ya, dicangcang gitu ya. Ada satu orang ini, dia bukan Kristen. Suaminya itu tidak, maksudnya dysfunction family ya. Suaminya enggak take care anak apa segala. Terus enggak membiayai sekolah. Istrinya kerja, jual telur asin, jual kue dan sebagainya. Pokoknya dari pagi-pagi buta udah pergi. Anaknya 4, dia kan enggak bisa mendidik satu-satu kan. Jadi di dapur dia taruh tiang gantungan.
Dia bilang begini, mama gak ada waktu didik kamu. Kamu harus belajar dengan baik. Kalau kamu tidak belajar dengan baik ini, mau digantung. Ya, anak empat-empatnya berhasil saudara. Yang satu arsitek, padahal dia tukang kue ya. Yang satu arsitek, pokoknya ini bagian accounting, pokoknya berhasil empat-empat. Suatu hari tahun baru, Cynthia. Mereka mau kasih angpau ya. Mereka sujud sama mamanya. Terus anaknya bilang begini, Ma, saya berterima kasih mama didik saya keras ya. Sampai hari ini saya bisa berhasil lah dalam studi. Terus terang ya, saya ini sakit hati loh. Karena itu tuh tiang gantungan. Apakah tuh mama betul mau gantung anaknya? Enggak. Cuman mendidik, tapi jangan terlalu keras. Kan ini anak-anak masih SD. Kan itu gak mungkin lepas dari pikirannya tuh anak. Misal begini, kamu kalau gak belajar ya nanti mama kasih ke panti asuhan. Atau jadi anak tukang beca begitulah ya kadang-kadang ya. Mungkin mulut sama hati pasti berbeda kan. Kan gak mungkin kita kasih ke panti asuhan. Ya kan. Tapi supaya dia belajar. Tuhan mendidik kita bukan kayak saudara dan saya. Ya, orang tua yang tidak bijaksana saudara. Tapi tujuannya adalah untuk apa? Supaya kita berbagian di dalam kesucian dan kebenarannya dia. Karena kita itu anak saudara. Dan ini tidak bisa dibypass. Maka waktu itu tiba kepada saudara dan saya, pertanyaannya adalah Tuhan izinkan ini, saya harus bertobat dalam hal apa? Ya. Kadang-kadang saya mendengar ya dari hamba-hamba Tuhan yang senior ya. Tuhan izinkan ini kenapa? Saya harus belajar apa? Dari satu kerendahan hati. Kenapa? Karena motivasi Tuhan mendidik saudara dan saya itu adalah sesuatu yang sangat baik. Saudara. Mari kita baca saudara. Kita baca 2 ayat ini ya. Sebelum baca 2 ayat ini saya tanya. Dari Roma 12 ayat 1 sampai 2 ada yang mau tanya enggak? Roma 12 1 sampai 2. Ini poinnya saudara. Persembahan bukan binatang, bukannya uang, tetapi tubuh. Ya. Tubuh yang apa? Hidup. Yang suci, lalu berkenan kepada Allah. Sebelum Paulus bicara ini saudara di dalam Roma 12 ayat 1. By the grace of God, I advise you. Demi kemurahan Allah saya menasihatkan kamu. Berarti apa? Orang yang menerima ini sudah menerima kasih karunia Allah. Kamu tuh sudah orang yang ditebus. Kamu adalah orang yang sudah dibenarkan secara status. Supaya hidup kamu menjadi kesaksian di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kesaksian itu bukan cuma mulut. Karena pintar berdebat ayat-ayat firman Tuhan. Bukan. Hidup kamu. You offer your body as a living sacrifice. This one. As a holy sacrifice. As a pleasing sacrifice. Baru yang kedua dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa. Ya. Do not conform. Saudara lihat di sini. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Jangan menjadi serupa karena dunia ini akan membentuk cara berpikir, cara berperasaan, cara berkelakuan. Do not conform to the world. Lalu dikatakan apa? But be transformed. But be transformed. Bagaimana saya dan saudara bisa hidup tidak mengikuti dunia? Jikalau saudara dan saya punya hidup Tuhan Yesus. Masih ingat ikan? Ikannya di laut, dari lahir sampai selesai hidupnya di laut, waktu dia ditangkap masih hidup, dia tidak asin. Air laut tidak mempengaruhi hidup dia karena ada hidup si ikan. Jikalau kita hidup di dunia yang berdosa tetapi ada hidup Tuhan Yesus, Allah yang suci, kita tidak mungkin hidup di dalam dosa. Do not conform because we have Jesus Christ. Yang kedua, but be transformed. Nah, be transformed. Tetapi berubah. Yang bisa merubah kita siapa? Roh Kudus. Dan firman. Ingat ya. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan apa? Kuduskanlah mereka di dalam firman. Thy word is truth. Sanctify them by the truth. Thy word is truth. Kuduskanlah mereka di dalam firman. Firmanmu itu adalah kebenaran. Di sini saudara. Be transformed. Ini pekerjaan Roh Kudus bersama dengan
firman Tuhan. Do not conform to the world, but be transformed by, di sini ya, renewing of your mind. Ini. Saudara lihat ya, ini bentuknya tuh present tense. Artinya apa? Bukan sekali-sekali ditransformasi, ya. Ini berjalan. Renewal. Saudara suka sayang nggak sama makanan? Terus sisa dimasukin freezer, nanti dipanasin lagi. Aduh sayang nih, makanannya enak, mahal, sisa dimasukin lagi. Ya. Kalau makanan itu segar, cuman dicas sama bawang putih, wanginya harum. Padahal cuman kangkung, misalnya gitu kan. Nah saudara dan saya itu sebagai orang yang terus-menerus diperbaharui. Menjadi satu wangi-wangian yang harum di mata Tuhan. Ini. By the renewing of your mind. Ya. Sekarang ini konsep yang Pak Tong berikan ya. Kebangunan rohani yang sejati mulai dari apa? Nah ini. Tahap-tahap kebangunan rohani. Tahap-tahap kebangunan rohani. Yang pertama. Perubahan pertama di mana? Doktrinal. Orang itu bertobat karena punya pengertian firman, maksudnya gitu. Ya. Ini firman. Setelah firman apa? Perubahan di dalam apa? Kebangunan di dalam apa? Etika, moral. Setelah kita bertobat, kita mengerti firman, kita mengaplikasikan firman, maka kita mempunyai kelakuan yang dirubah. You cannot skip. Guru sekolah minggu ya, nggak boleh bohong, nggak boleh malas, nggak boleh apa. Ininya ada nggak? Karena yang merubah etika moral kita, ya, jangan berzina, jangan selingkuh, jangan begini, jangan begitu. Kita nggak bisa tekankan dengan kata-kata. Apalagi setan zina keluar. Yang berzina setan sama manusia. Kan setan nggak bisa berzina. Kalau setan yang berzina, yang bertobat siapa? Setan kan. Kalau saya yang berzina, saya yang mesti bertobat. Paham? Ini nggak bisa diganti ya. Ini dulu baru ini, nggak bisa saudara. Baru yang ketiga, kebangunan di dalam melayani. Ingat ya, semua yang melayani di GRI, jangan sekali-kali you rekrut orang dalam pelayanan, tetapi dia belum bertobat. Ya supaya dia ada rajin datang di PA Kamis, nanti setelah itu dia bisa ikut KKR di Sumbar dan sebagainya. Terbalik. Yang melayani adalah yang sudah bertobat. Paham ya? Oh dia mesti kita ajak penyambutan. Kenapa? Dia kaya. Supaya dia jadi majelis. Itu tidak berlaku loh saudara di GRI. Semua. Ini prinsip yang Pak Tong kasih. Yang keempat di mana pengaruhnya? Kebangunan di dalam hal apa? Di dalam mandat budaya. Contoh ya, si A adalah dokter. Dokter bedah atau dokter apa? Bagaimana sebagai profesi dokter, dia memuliakan Tuhan. Dia gak jual vaksin palsu. Orang yang gak perlu dioperasi ya kagak usah disuruh operasi. Ya. Bagaimana sebagai arsitek, dia melayani Tuhan. Jadi seluruh aspek kehidupan kita, bukan cuma di gereja saudara ya. Kita menyatakan ini. Ini masuk kepada mandat budaya. Mau musik, mau itu adalah misalnya bisnis, mau itu adalah misalnya profesi guru, dokter, sama semuanya. Di sini Tuhan dimuliakan. Ini stepnya. Kebangunan rohani terjadi karena orang itu nangis-nangis. Bukan saudara. Maka firman Tuhan itu harus disampaikan dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus itu bekerja. Orang yang sudah betul-betul bertobat pasti ada perubahan. Nah ini. Dia akan ditransform dan dia akan diperbaharui. Ini bersifat tiap hari. Bukan seminggu sekali, bukan setahun sekali. Ya, ini Pak Tong selalu tekankan ini di dalam masterclass.
Jadi ini jemaat semua GRI Pusat, GRI Singapura, perhatikan hal ini. Kalau you Kristen sudah mengerti firman, ini etika moral, ini progresif. Ya. Jadi kalau misalnya kita bilang, loh dia udah lama loh dengar khotbah Pak Tongko masih begini begitu kekurangannya. Ini progresif sampai kita meninggal dunia. Ya, terus mengalami perbaruan. Poinnya di sini. Oke. Sekarang saudara ada pertanyaan nggak dari Roma 12? Kalau kita masuk ke sini. Kita ulangi ya, mari kita baca Roma 12 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Setelah poin 1 dan 2 baru kita bisa membedakan. Membedakan itu bukan cap-cip-cup ya. Saya pilih yang mana Tuhan, ini atau ini, bukan begitu saudara. Atau kita buang undi, enggak. Dengan bijaksana yang dari Tuhan. Ada pertanyaan enggak di sini? Kalau enggak ada pertanyaan kita buka yang ini saudara. Efesus 1 ayat 4, mari kita buka. Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat. Saya bacakan ayat yang ketiga, nanti saudara ayat yang keempat. Efesus pertama ayat ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Stop saudara, saya tanya saudara. Berkat-berkat rohani yang Allah beri itu ada di mana? Ada di mana? Ada di BCA. Ada di OCBC. Ada di UOB. Ada CIMB. Baca lagi saudara. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Berkat-berkat rohani sudah diberikan oleh Allah kepada kita dan berkat itu ada di mana? Kita bisa mendapat berkat itu melalui siapa? Melalui Kristus. Kalau saya memiliki Kristus, saya memiliki apa? Berkat itu. Paham saudara? Tapi orang Kristen cari berkatnya di mana? Di BCA. Allah telah memberikan berkat-berkat rohani kepada kita di dalam Kristus dan berkat itu ada di surga. Ya, ada di surga. Sekarang saudara baca ayat keempat. 2, 3. Saudara lihat ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya apa? Kudus. Jadi tujuan Tuhan mendidik kita untuk apa? Kudus. Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan Dia. Jadi ini prosesnya panjang. Saudara saya tanya ya, kalimat ini berbentuk past tense atau present tense atau future tense? Supaya kita kudus. Sudah kudus atau belum? Status sudah. Kelakuan by process. Paham saudara? Berarti ini sekarang lagi ongoing, betul kan? Kamu dipilih di dalam kekekalan. Lalu kamu hidup di dalam dunia, diberi kesempatan dengar Injil, bertobat. Ya, status sudah suci. Kelakuan belum, ya kan? Masih terus dipengaruhi oleh dunia yang berdosa. Maka kamu dibuat supaya kamu kudus. This is becoming saudara. Artinya proses menjadi. Tuhan memilih saudara dan saya bukan supaya kita menikmati keduniawian yang ngetop saudara. Supaya kamu kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, hafalkan ayat ini. Allah sudah memberikan berkat-berkat rohani kepada kita. Berkatnya di dalam Kristus dan ada di surga. Ada di surga ya. Di sini dikatakan apa? Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kamu sebelum dunia dijadikan supaya kamu kudus. Supaya kamu kudus.
Jadi saya ini yang dipilih itu bukannya baik, benar, kudus. Saya dipilih oleh Tuhan, saya tidak baik, tidak benar, tidak kudus. Supaya menjadi kudus, berarti kan saya sebelumnya waktu Tuhan memilih saya, bukan orang benar, bukan orang baik, bukan orang kudus. Supaya kamu menjadi kudus, jadi Tuhan memilih kita bukan karena kita baik saudara. Saya tidak baik, tidak benar, dan tidak kudus. Supaya kamu kudus. Dan tidak bercatat, supaya that's the process of becoming. Sekarang baca lagi dari 1 Petrus 1 ayat 6. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. 1 Petrus 1 ayat ke-16. Baca bersama-sama, 2, 3. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku. Berarti Tuhan yang kudus memilih saya yang tidak kudus. Supaya saya dan saudara menjadi kudus. Ya. Maka Tuhan mengizinkan yang namanya didikan, disiplin saudara. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia yang berdosa itu hatinya jahat. Masih ingat yang kita pelajari minggu lalu. Tidak ada yang baik. Semua itu sudah berbuat dosa. Tidak ada saudara. Yang kedua, Tuhan mencipta manusia, memberikan manusia sifat bebas. Masih ingat ya, Kejadian 2, 16, 17. Manusia salah menggunakan kebebasannya tanpa batas. Jadi dengan didikan yang Tuhan beri, Tuhan membawa kita kepada rel yang seharusnya. Nah, poin yang saya ingin untuk kita mengerti itu mengenai konsep mengenai dosa. Mari kita baca dari Roma pasal yang ke-7, saudara. Roma pasal yang ke-7. Mari kita buka Roma pasal yang ke-7. Roma pasal yang ke-7, kita akan membaca dari ayat pertama ya, sebagai satu gambaran kita bergantian. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum Taurat, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Ayat 2. Ini gambaran nih. Paulus menggunakan gambaran relasi antara istri dengan suami. Di dalam perjanjian lama, suami ini adalah Taurat. Dalam perjanjian lama, ini suaminya Taurat. Istrinya ini adalah Israel. Ya. Seorang istri terikat kepada suami selama suaminya hidup. Ikatan ini tidak berlaku kalau salah satu mati. Paham saudara? Lepas daripada hukum. Ya, ini gambarannya. Nanti di dalam perjanjian baru, ini PL ya, ini perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, relasinya yang namanya jemaat, mempelai wanita, yang namanya suami itu adalah Kristus. Ini PB. Ini adalah orang percaya, bukan cuma Israel, semua orang yang percaya. Dan ini adalah Kristus. Ini di dalam PB. Nah sekarang dia lagi jelaskan, ini Taurat ya. Saudara hafal nggak Taurat? Dari Keluaran 20. Yang pertama, hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapan hadiratku. Ya, Allah itu cemburu. Yang kedua, jangan membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bawah langit, dan yang ada di bawah air. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. 4, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini ya, poinnya ya saudara ya. Ini hukum Taurat. Hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga, hukum keempat. Bentuknya horizontal ya. Ini bentuknya adalah, bukan, ini adalah vertikal. Vertikal. Ini ya. Sekarang mulai 5. Apa yang kelima isinya? Hormatilah orang tuamu
supaya panjang umurmu di tempat yang Tuhan berikan kepadamu. Tanah perjanjian ya. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta. 10, jangan mengingini. Ya, istri sesamamu, hambanya laki-laki, perempuan, keledai dan sebagainya ya. Jadi ini 6, 7, 8, 9, 10. Ini bentuknya apa? Horizontal ya. Relasi antara Allah dengan manusia, relasi antara manusia dengan manusia. Saya tanya saudara, hukum Taurat diberikan kepada Israel di gunung apa? Sinai. Siapa yang menerima? Musa ya. Waktu Israel sampai di gunung Sinai berarti Israel sudah lepas dari kekuasaan Mesir ya. Kenapa? Udah mati Firaunnya ya di tengah-tengah laut. Oke. Lalu Tuhan memberikan kepada mereka hukum Taurat. Artinya apa saudara? Setelah Tuhan melepaskan mereka, setelah Tuhan redeem di Israel from the bondage of slavery, baru Tuhan memberikan Taurat. Itu menyatakan Tuhan yang apa? Tuhan yang penuh dengan kasih. Ya. Saudara buka Keluaran pasal 20. Keluaran pasal yang ke-20. Keluaran 20 ya. Saudara baca ayat 1 dan ayat 2. Ke-10 firman. 1, 2, 3. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir dari tempat perbudakan. Artinya apa saudara? I am the God who brought you out from the house of slavery. Allah yang bagaimana? Yang mengasihi mereka. Misalnya begini, mau keluar dari perbudakan udah 400 tahun, lakukanlah 1 sampai 10. Ya gak keluar-keluar saudara. Sesudah Allah mengasihi baru Allah memberikan hukum. Saudara mengerti, hukum ini diberikan atas dasar apa? Kasih Tuhan. Tuhan udah melepaskan mereka. Sekarang Tuhan udah bawa mereka ke Gunung Sinai, itu Firaunnya udah mati di situ, di laut ya. Ini hukum yang kamu harus taat. Saya tanya saudara, hukum diberikan untuk dilanggar atau untuk ditaati? Lalu Israel yang menerima hukum ini orang yang belum berdosa atau sudah berdosa? Jadi gimana? Jadi tidak ada orang yang bisa mentaati Taurat lalu dia hidup kekal. Kenapa? Karena sudah berdosa. Misalnya ini. Misalnya ini adalah cermin. Ya, saudara tahu cermin kaca ya. Saya habis belanja ke pasar, becek dan sebagainya, saya bercermin. Cermin ini mengatakan apa? Kamu kayak tikus kejebur, kotor, dekil dan sebagainya. Cermin ini menyatakan apa? Keberadaan saya kan. Jadi waktu Taurat diberikan, ini mencerminkan apa saudara? Sifat Tuhan. Allah itu apa? Suci, ingat ya. Allah itu adil, Allah itu baik. Jadi waktu saya menerima Taurat, saya sadarnya apa? Kayak saya lihat cermin, kotor, kayak tikus kejebur, berantakan, iya kan? Waktu manusia menerima Taurat, manusia menyadari apa? Saya tidak suci, saya tidak benar, saya tidak adil dan saya tidak baik. Jadi Taurat memberitahukan kepada kita apa? Keberadaan saudara dan saya. Paham? Ya? Ini untuk masuk nanti ke Roma pasal 7 untuk saudara bisa mengerti. Sekarang kita balik ke Roma pasal 7. Kita baca ayat yang kedua. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Oke, sekarang ayat ketiga saudara baca. 2, 3.
Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Lihat saudara ya, kamu itu siapa? Ini. Dan di dalam perjanjian baru ini, kamu sudah mati di dalam Kristus. Berarti ikatan pernikahannya itu sudah tidak ada, sudah dibatalkan karena sudah mati. Jadi waktu kita bersatu dengan Kristus, kita mati di dalam Kristus, ya. Kan upah dosa itu maut, itu kan dari perjanjian lama saudara. Waktu kamu makan buah yang dilarang, kamu mati. Ingat Kejadian 2, 16-17. Kamu boleh makan semua buah dalam Taman Eden dengan bebas. Tetapi ada satu buah yang gak boleh dimakan. Buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Waktu kamu makan, on the day that you eat the fruit, you will die. Jadi Adam dan Hawa mengambil keputusan untuk makan, maka Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa ketidaktaatan. Jadi upah dosa adalah kematian kan. Sekarang Kristus mati buat kita. Waktu Yesus mati, dia menebus dosa saudara dan saya. Ya kan? Karena kita tidak bisa mentaati Taurat. Taurat diberikan kepada Israel bukan karena Israel bisa mentaati Taurat. Tapi Israel sadar. Karena dengan dia menerima Taurat, Taurat itu menyatakan sifat Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan hadiratku. Itu menyatakan Tuhan yang suci. Tuhan yang kasih, jangan membunuh. Jangan mencuri. Allah yang benar, Allah yang adil, Allah yang bajik. Jadi waktu Israel melihat bagaimana saya mentaati karena saya sudah melanggar. Sebab Musa waktu terima Taurat adalah orang yang pernah membunuh. Siapa yang dia bunuh? Orang Mesir kan? Yang terima Taurat itu membunuh, bagaimana dia mau menggenapi Taurat. Maka satu-satunya orang yang bisa menggenapi Taurat itu cuma Kristus. Seharusnya orang Israel sadar, dia saat dari bulan Januari tanggal 1 sampai 31 Desember dia tidak bisa mentaati Taurat. Taurat ini membawa kita kepada siapa yang bisa menggenapkan? Kristus. Nah ini. Jadi kalau saudara sekarang duduk di taman kanak-kanak, lalu harus ketemu dengan kepala sekolah karena tahun depan masuk SD kelas 1. Ini Taurat, ini Injil. Contoh ya, kalau saya sakit batuk-batuk, udah 1 tahun saya batuk-batuk, saya disuruh ronsen. Ronsen gak jelas, kamu sekarang bukan cuma CT scan kontras, kamu sekarang MRI. Putih-putih semua paru-parunya. Tidak mungkin dokter ronsen atau dokter yang CT scan atau MR saya memberi saya obat. Dia akan refer hasil daripada MRI ke dokter spesialis paru-paru. Yang mengobati saya yang mana? Ini atau yang ini? Dokter ini kan? Yang menyembuhkan saudara, mengampuni dosa saudara itu bukannya Taurat, tapi siapa? Kristus ini. Jadi Taurat itu guru taman kanak-kanak kita yang seharusnya membawa kita kepada Injil. Paham saudara? Ya. Oke, untuk saudara mengerti dosa nih. Ini penjelasannya cukup panjang. Sekarang ayat yang keempat. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Supaya kamu menjadi milik orang lain. Yaitu milik dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Dulu Israel suaminya Taurat. Sekarang orang-orang di dalam perjanjian baru dan sekarang suaminya siapa? Kristus. Ngerti saudara? Ya. Sekarang ayat yang kelima saudara baca. 2, 3. Waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Ya, gini saudara. Sebelum saya bertobat, yang menguasai saya siapa? Dosa kan? Setelah saya bertobat, yang bertata dalam diri saya siapa? Tuhan Yesus kan? Sekarang Roh Suci ada di dalam hati saya. Maka Roh Suci akan menggunakan tangan saya, mata saya, kaki saya, otak saya untuk berbuat suci atau berbuat dosa. Paham saudara? Kalau dosa yang bertahta dalam diri saya, dia jadi bos kan? Dia menggunakan apa ya nah? Tangan saya untuk mencuri, ya, mulut saya untuk maki-maki orang, mata saya untuk melihat pornografi. Karena bosnya siapa? Dosa. Nah itu yang disebut oleh Paulus di dalam Roma 7. Dia pakai istilah begini saudara. Ini gak ada pada agama lain loh. Konsep mengenai dosa
Paulus menjelaskan yang pertama itu adalah pakai the sin. Ini namanya definite article. Kalau ini definite article ditambah dengan kata dosa, maka ini menjadi pribadi, menjadi personal pronoun. Berarti ini adalah oknum. Waktu saya orang yang berdosa, yang bertahta di dalam diri saya adalah oknum ini. Oknum ini akan menggunakan tangan saya, mulut saya untuk berbohong. Pikiran saya untuk pikir-pikir yang tidak baik. Hati saya jadi membenci. Ya, this oknum ada. Jadi Paulus menjelaskan karena oknum ini ada menguasai saya, maka saya mau tidak mau akan berbuahkan perbuatan dosa. Nah, ini perbuatan. Jadi dengan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, saudara, ya, yang dikalahkan yang mana? Oknumnya. Ini dikalahkan. Kenapa? Dengan dia mati di kayu salib, iblis dikalahkan. Karena iblis yang mencobai Adam untuk berbuat dosa kan, upah dosa adalah maut. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Berarti oknum ini kalah kan? Nah, oknum ini dikalahkan, lalu yang mendiami hati saudara dan saya sekarang siapa? Bukan dia, tapi Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus mau dengan perbuatan ini apa? Kita berpikir seperti Tuhan, mempunyai perasaan yang Tuhan mau, berkelakuan juga yang memuliakan Tuhan. Maka dari sini Paulus mengatakan apa? By the grace of God, you offer your body as a living sacrifice. Baru kamu bisa mempunyai perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Agama ini beresin ini, saudara. Perbuatan jahat, perbuatan baik. Perbuatan jahat kamu gak boleh lakukan. Dengan jalan apa? Dengan kekuatan kamu, dengan ritual. Ini oknumnya. Ini oknumnya, saudara, sudah dijanjikan untuk dikalahkan di mana? Di Kejadian 3 ayat 15. Coba baca Kejadian 3 ayat 15. Itu nubuat yang pertama dari mulut Tuhan. Kejadian 3 ayat 15. Mari baca Kejadian 3 ayat 15. 1, 2, 3. Jelas ya, ada kalimat apa dari Tuhan? Ini nubuat pertama. I will make enmity between you and this woman. Aku mengadakan permusuhan between you, oknum ini, si jahat, dengan perempuan ini, Hawa. Ya, dikatakan apa? Keturunan dari perempuan ini, dia akan memecahkan kepala si ular. Melalui apa? Salib dan kebangkitannya. Ular itu kan kalau dipotong buntutnya dia masih hidup, saudara. Tapi kalau kepalanya diketok, dia mati. Maka yang akan menaklukkan, mengalahkan iblis itu adalah keturunan perempuan, singular. Itu Kristus. Itu sudah dikatakan di dalam Kejadian 3:15 setelah mereka jatuh dalam dosa. Langsung. Jadi mulai dari kitab Kejadian terus nubuat-nubuat dalam perjanjian lama menuju kepada yang itu. Yesaya mengatakan seorang gadis akan melahirkan, anaknya disebut ajaib, ya. Lalu wonderful counselor, the mighty God. Itu menuju kepada Kristus. Jadi semua nanti nubuat-nubuat di dalam PL menuju kepada Kejadian 3:15. Oknum ini tidak dikalahkan oleh pemimpin agama. Ya, pemimpin agama apa? Mau Buddha, Islam, Hindu dan sebagainya. Tidak, hanya Allah. Sebab apa? Sebab oknum ini dicipta lebih tinggi dari saudara dan saya. Karena itu malaikat. Yang disebut setan. Disebut apa? The devil. The devil itu biangnya. Demons itu anak buahnya. Ya. Kalau Allah itu eternal, Allah itu adalah omnipresent, tidak dibatasi ya. Tetapi yang namanya demon tidak omnipresent. Kalau di sini ada tuyul yang sama tidak ada di London. Dia tidak omnipresent. Kita kan terkenal tuh kuntil anak lah. Ya, nanti kita percaya lagi dengan apa? Yang ada di Pelabuhan Ratu. Nyai Roro Kidul ya. Itu nggak ada di New York.
Mereka tidak omnipresent, mereka tidak maha hadir. Kalau mereka berada di ruangan ini, tidak di sana. Ya. Dan roh-roh jahat itu adanya di mana menurut saudara? Di kuburan kah? Di tempat pelacuran, di judi online? Di mana adanya? Di udara. Ya, di udara. Karena itu roh, adanya di udara. Dia bukan mau di kuburan, dia mau di hati kita. Jadi saudara, yang ada di bawah pohon dan sebagainya, betul nggak ada? Betul aja dia bisa nyaru segala macam, ya. Tapi yang namanya the devil sudah dikalahkan, tapi belum dibuang ke dalam neraka, masih berkeliaran. Paling banyak demon itu ada di mana, Ibu Sosi? Di gereja. Supaya firman yang saudara dengar, kalau boleh, jangan sampai nemplok di hati. Ya, ntar keluar lihat ada sotomi udah lupa semua. Dia kerja keras di gereja. Di dalam tempat-tempat di mana firman disampaikan. Supaya jangan jatuh ke dalam tanah yang subur. Jatuhnya kemana? Tanah berbatu-batu, ya. Ada onak-onak duri, ya. Di pinggir jalan yang keras dan sebagainya. Karena waktu benih itu jatuh ke tanah yang subur, dia akan berbuah, berlipat ganda dari 30, 60 kali lipat sampai 100 kali lipat. Berarti firman Tuhan yang saudara terima berbuah, hidup saudara itu betul-betul menjadi berkat. Ya. Mungkin orang gak bicara, aduh dengan hidupnya Ibu Lusita Kasihayang kita dikuatkan ya. Tapi mereka bukannya wah Ibu Lucy yang kapin gitu, enggak ya. Tapi hidup saudara itu menjadi berkat. Ini janji Tuhan. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100, saudara bisa bayangin. Satu benih. Ya, satu benih. Makanya saudara perhatikan di sini, yang menjelaskan konsep the scene, personal, itu cuma Alkitab. Kalau oknumnya tidak dikalahkan, tidak mungkin kita dilepaskan dan kita bisa berbuat. Misalnya ya, orang yang direkrut untuk jadi kaki tangan judi online. Di mana katakanlah di Thailand kah atau di Kamboja dan sebagainya. Dia harus melakukan apa yang tuannya mau. Nah sekarang yang menguasai orang berdosa itu adalah oknum itu. Nah seringkali kita berkata begini, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk dia. Bukan saudara. Saya ini dicipta milik siapa? Milik Tuhan kan. Jadi kita punya owner itu adalah Tuhan. Waktu saya percaya kepada Tuhan, saya dilepaskan. Saya kembali kepada pemilik saya, jadi iblis juga harus lepas. Kenapa? Kamu bukan original owner, owner saya adalah Tuhan. Ya. Jadi Yesus mati di kayu salib membayar tuntutan keadilan kepada Allah Bapa. Karena waktu kita berdosa kita telah melanggar sifat Allah yang suci, yang adil, yang benar dan bajik itu loh, vertikal. Dosa itu vertikal. Maka pada waktu Yusuf dicobai oleh istri Potifar dia mengatakan apa? Bagaimana saya melakukan dosa yang besar di hadapan Tuhan bukan di hadapan suami kamu. Saya jadi berdosa kepada anak kamu. Enggak. How can I commit such a great sin before God? Because God created him with his holiness. God created you and me memberikan sifat suci, adil, benar dan kasih. Waktu kita berdosa itu kita langgar. Yang kita langgar pertama apa? Sifat Tuhan. Maka itu kemarahan Tuhan. Ya, setelah kita melanggar horizontal, baru secara kelakuan kita benci, kita membunuh, kita korupsi, kita mencuri dan sebagainya. Itu dampak secara horizontal. Jadi hukum Taurat langsung vertikal. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan hadirat. Kedua, jangan buat patung. 3, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. 4, ingat, kuduskan. Ya, 6 hari kamu bekerja, 1 hari kamu khususkan berbakti kepada Tuhan. Baru dia masuk 6. Masuk dengan apa? Menghargai hidup. Jangan membunuh. Kedua, pernikahan. Do not commit adultery. Yang berikutnya, jangan kamu mencuri. Jangan menjadi saksi dusta. Jangan mengingini. Jadi kalau hukum Taurat tidak diberi, Paulus mengatakan apa? Aku tidak tahu kalau mengingini itu adalah dosa. Jadi begini saudara. Saudara biasa jalan di sini, Kemayoran ya. Saudara bebas, mau belok ke kiri ke kanan.
Tiba-tiba waktu mau belok ke Sunter ada tanda verboden. Verboden itu bahasa Belanda saudara. Forbidden ya kalau bahasa Inggris. Dilarang. Sekarang ada tanda verboden. Kalau saudara belok aja seperti biasanya, saya sudah lewat situ 10 tahun. Apa yang terjadi Yana? Ditangkap kan? Jadi hukum Taurat diberikan ini menyatakan saya benar atau saya salah? Salah. Hukum Taurat diberikan karena hukum Taurat menyatakan apa? Allah itu suci, Allah itu adil, Allah itu benar, Allah itu bajik, Allah itu kasih. Berarti saya sudah berdosa, sudah melanggar kesuciannya Tuhan, kebajikannya Tuhan, kekudusannya Tuhan, semua saya sudah. Berarti I'm a sinner before God melalui Taurat. Terus Paulus mengatakan apa? Saya ini manusia celaka, siapa yang bisa menyelamatkan saya? Baru dia berkata apa? Syukur kepada Allah di dalam Kristus yang menebus dia. Saudara kalau mengerti ini ya, Roma 1 sampai 11 masuk ke Roma 12 saudara bisa paham. Begitu panjang dia jelaskan mengenai apa? Konsep ini. Dia tidak bicara mengenai keselamatan di luar daripada dosa. Dia bicara mengenai dosa. Teruskan. Saudara secara cepat ya. Yang keenam. Saudara baca 2-3. Tetapi Roma 7 ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Ayat 7 saudara baca. 2-3. Lihat ya. Saudara selama ini bisa masuk ke Sunter tanpa ada larangan verboden. Ya. Tiba-tiba DLLYAR menaruh tanda verboden. Saudara bilang, waduh selama ini berarti saya sebetulnya gak boleh belok ya. Karena ada tanda ini. Sebelum hukum Taurat diberikan mereka pikir apa? Oke, setelah diberikan mereka baru sadar sebetulnya saya pelanggar. Begitu hukum Taurat diberikan, udah kayak cermin. Sebetulnya saya ini bukan orang baik karena saya bisa melakukan ritual, doa, belajar Taurat. Saya ini adalah orang yang berdosa. Nah itu hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu membuat manusia sadar. Dia sudah berdosa. Yang bisa membawa manusia keluar dari dosa bukan karena mentaati Taurat. Karena gak mungkin mentaati Taurat. Kita dibawa kepada Kristus yang menyelamatkan. Tetapi orang Yahudi tidak menerima perjanjian baru. Jadi dia stop sampai kepada Taurat. Ya. Oke, sekarang ayat yang ke-9, 8 ya. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Saudara pernah gak punya anak kecil ya. Kalau saudara mengatakan begini. Jangan naik-naik ke atas bangku nanti jatuh. Yang kita larang yang dia lakukan betul gak? Memang udah keturunan Adam. Memang sudah keturunan. Yang dilarang yang makin kita lakukan. Ya, di sini dikatakan apa? Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dengan adanya hukum Taurat dosa menjadi hidup. Sama nih dengan tanda ini. Kalau saya belok ini saya sudah melanggar. Coba ini nggak ada. Iya kan? Jadi dengan adanya hukum Taurat tuh dosa jadi hidup saudara. Oke. Kapan-kapan ya kita bahas mengenai kitab Roma. Sekarang ayat 9 saudara baca. 2-3. Sebaliknya aku mati dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. 11. Nah ini kesimpulan Tauratnya ayat 12 sama-sama 2-3. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu adalah kudus, benar dan baik. Lihat ya. Hukum Taurat itu kudus, perintah itu adalah kudus, benar dan baik. Ada masalah gak di Taurat Ibu Lani? Gak ada. Taurat itu bagus gak? Bagus. Ini dikatakan. Taurat itu bagus. Masalahnya di mana Ibu Lucy? Masalahnya saya itu sudah terjual di bawah dosa. Dikatakan oleh Paulus begini. I am a slave to sin. Waktu dikatakan I am a slave to sin berarti sin itu menjadi bos saya. Sekarang saya slave.
Saya melakukan apa yang dia mau dong. Itu. Hukum Taurat itu nggak ada masalahnya. Hukum Taurat itu suci, adil, benar. Gak ada masalahnya di dalam hukum Taurat. Saya tidak bisa mentaati. Kenapa? Saya sudah berada di bawah kuasa dosa. Saya berada di sini nih saudara. The sin ini. Ya. Jadi kalau saudara pingin orang itu berkelakuan baik. Saya yakin orang itu juga mau. Kamu boleh sih gak berjudi. Kamu tuh gak, orang berjudi itu gak ada yang kaya loh. Yang kaya cuma satu bandar. Oh tahu. Tapi dia gak berhenti berjudi kan. Bukannya gak tahu. Tidak mampu. Kita tidak mampu melakukan apa yang baik di dalam standarnya Tuhan. Bukan kita tidak tahu. Kamu tahu gak kalau berzina itu akibatnya begini? Keluarga jadi berantakan. Bisa kena penyakit kami. Tahu. Pengetahuan tuh banyak saudara. Tetapi di dalam diri saya yang berdosa dan saudara, kita tidak mempunyai kemauan to say no to sin. Kita gak punya kemampuan berkata tidak kepada dosa. Kenapa? Saya budaknya dosa. Bayangkan kalau Tuhan tidak melepaskan saudara daripada kuasa ini nih, the sin. Waduh, jadi-jadinya kita kayak bagaimana saudara? Kita gak ada harapan. Begitu saudara mengerti ya konsep keselamatan ya. Saya yakin hidup saudara akan penuh dengan syukur. Tidak mungkin kita ada pada hari ini saudara. Kalau bukan kasih Tuhan. Wah gak tahu kita ganas jadi seperti apa ya. Dengan potensi berdosa yang ada. Begitu desin dikalahkan. Dan Kristus hidup melalui rohnya yang kudus. Dan ada firman. Ada gereja yang mendidik saudara. Ya, ada kelas, ada apa. Waduh saudara mengatakan. Saya berhutang. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Yang menyelamatkan. Kalimat itu keluar dari mulut Paulus di dalam Roma pertama. Aku berhutang kepada orang Yahudi dan non-Yahudi. Karena aku tuh bukan orang kepengen jadi Kristen. Aku ini Paulus orang yang mau membunuh orang Kristen. Tetapi anugerah Tuhan menyelamatkan saya. Maka saya berhutang. Hutang kasih. Orang kalau hutang, orangnya waras. Punya kewajiban untuk bayar. Ya kalau saudara orang Kristen yang sadar. Ya, berapa besar cinta kasih Tuhan. Bagaimana saya membalas kebaikan Tuhan? Saudara tanya. Bagaimana aku membalas kebaikan Tuhan? Itu keluar daripada Daud. Maka Daud mengatakan apa? Aku akan meninggikan cawan keselamatan Tuhan. I will lift up the cup of salvation. Ya. Ini cawan murka. Ini diminum oleh Tuhan. Dan saudara gak usah minum lagi. Tuhan udah minum. Saudara dapat cawan kasih. Nah dengan cawan ini saudara tinggikan Injil keselamatan. Kenapa? Karena murka yang harusnya saya minum sudah diminum oleh Tuhan. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Bukan kehendakku. Bukan kehendak siapa-siapa biarkan. 3 kali kan. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Karena dia harus minum cawan murka yang harusnya saya dan saudara minum. Tuhan sudah minum. Atas nama saudara dan saya. Yang dia kasih kepada kita adalah keselamatan. Itulah yang kita tinggikan. Ya. Begitu besar. Saudara kalau pelajari ini ya Alkitab ya. Cinta kasih Tuhan sangat luar biasa. Dan dia kasih kepada kita free. Bapak kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Karena dengan dia minum cawan murka. Allah Bapa dengan Allah Anak harus berpisah. Kan dia menanggung dosa kita kan. Maka Allah Bapa memalingkan wajahnya. Maka langit menjadi gelap gulita. Maka pada jam 3 dia mengatakan apa? Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. It is finished. Done. Karena di dalam perjanjian lama waktu mereka datang ke bait Allah mereka bawa domba. That is half paid. Baru dibayar separuh. Di dalam perjanjian baru dia katakan done already. Finish. Aku serahkan nyawaku dalam tanganmu. Untuk saudara dan saya. Berapa besar cinta kasih Tuhan kepada saudara dan saya. You are fully paid. Sudah dibayar lunas. Maka Paulus mengatakan apa? By the grace of God, you offer your body as a living sacrifice, a holy sacrifice, and pleasing unto God. Do not conform to the world. Be transformed by the renewing of your mind. So that you know what is the will of God. Supaya kamu tahu kehendak Tuhan yang mana. Yang kudus, yang adil dan yang benar. You know. Jadi kita bisa membedakan. Ya, kita hidup di dunia, semua sama-sama kesini. You bisa membedakan.
Jadi punya satu discernment, kepekaan. Oke. Terakhir ya, ini masuk dalam pasal yang ke-7 ayat 13 dan seterusnya secara garis besar ya saudara ya. Pasal 7 ayat 13. Jika demikian adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Ayat 14 saudara yang baca. 2, 3. Nah ini. I am a slave to sin. Jadi saya sebagai orang berdosa, saya itu adalah budaknya dosa. Berarti dosa itu the sin, itu bosnya saya saudara. Hukum Taurat gimana? Baik. Tapi karena saya terjual dalam hukum dosa, saya mana bisa taatin ini? Gak bisa. Kecuali saya sudah dibebaskan. Ya, setelah saya dibebaskan, apakah saya bisa mentaati Taurat? Menurut Fenty gimana? Bisa gak? Jangan ada padamu Allah lain di hadapan hadiratku, pasti. Maksud saya mau kasih sesajen di gunung itu enggak ya. Terus hormatilah orang tuamu, pasti. Orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dia pasti menghormati orang tuanya. Nggak mungkin orang tua ditaruh di rumah jompo nggak dibesuk-besuk. Betul anak itu mengasihi Tuhan, dia pasti mengasihi orang tua. Ya, udah pasti. Kan vertikal ya pasti ada relasi horizontal kan. Kalau kita secara pengertian doktrin sudah benar, pasti punya kelakuan moral kan? Iya, itu otomatis. Jadi saudara nggak usah takut sebetulnya. Kalau anak saudara betul-betul mengasihi Tuhan, dia pasti mengasihi orang tua. Nomor 1 dia menghormati. Ya. Sekarang ayat yang ke-14. Aku terjual di bawah kuasa dosa. Nah lihat nih saudara, ini pergumulan Paulus. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. 16. Karena demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya tetapi dosa yang ada di dalamku. Dosa bisa berbuat, berarti dia oknum kan. Saya tahu itu baik, ya misalnya. Saya tahu narkoba itu tidak baik, tahu kan. Kenapa saya jadi kecanduan narkoba? Berarti apa? Apa yang baik saya gak bisa lakukan kan. Kenapa? Karena saya itu terjual di bawah kuasa dosa. Yang saya tahu saya tidak bisa lakukan. Gini saudara ya sekarang ya. Ini sama di sini itu enggak ada 40 cm. Kenapa yang saya tahu saya tidak bisa lakukan? Kenapa? Antara tahu dengan saya mengerti, mengenal, menjalani itu putus. Dari sini ke sini yang saya tahu saya tidak lakukan. Yang saya tidak mau lakukan itu saya lakukan. Paulus mengatakan apa? Dosa itu berkuasa di dalam diri saya. Tidak semua orang itu pintar lalu berkelakuan sesuai dengan kepintaran, kagak saudara. Banyak profesor yang ada di Singapura, profesor ya, berkelakuan LGBT. Tetapi dia prof, matematika, fisika dan sebagainya. Kenapa? Dia pintar, tapi moralnya yang kagak-kagak. Ini sudah ditulis ya, saudara kalau lihat keadaan sekarang bukannya sesuatu yang, kenapa sekarang zamannya begini dari dulu saudara. Enggak pasti kalau anak saudara pintar pasti baik. Kecuali anak saudara takut sama Tuhan. Saya kalau bawakan KKR ya di anak-anak SMA ya, anak STM lah yang bandel ya luar biasa. Saya tanya, kamu setelah selesai STM mau kemana? Mau universitas Bu Maria, bagian engineering bla 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 ya. Kamu mau sekolah lagi supaya pintar kan? Saya tanya. Kamu ke sekolah lebih suka naik motor atau jalan kaki? Ini kan kita bicara di mana lah, Sulawesi Utara atau di mana. Karena anak-anak itu lebih keren naik motor ya, boom gitu ya. Knalpotnya diganti gede supaya suara menggelegar. Kamu mau gak naik motor gak ada rem? Gak mau Bu, kenapa? Cepat mati. Kalau ini kamu ada, hati kamu gak takut sama Tuhan. Sama dengan motor kagak ada rem. Terus dia diem aja. You mau dengar firman Tuhan gak? Kalau kamu dengar, pasti seluruh hidup kamu akan berubah. Itu anak-anak yang bandel-bandel saya katakan. Kamu tahu gak orang yang melakukan peledakan di gereja pakai bom? Menurut kamu itu orang bodoh. Itu S3 dalam bidang kimia. Ini dia pintar kan?
tapi hatinya nggak ada Tuhan. Karena firman Tuhan itu memberikan kamu direction. Bukan cuma sekedar kamu hidup sekarang, sampai kepada hidup yang kekal. Baru saya beritakan Injil. Itu kalau anak-anak yang bandel-bandel saudara, yang SMK namanya sekarang. Ini Paulus katakan, saya tahu itu tidak baik tapi saya lakukan. Jadi saya sadar, yang berkuasa dalam diri saya itu bukannya Tuhan, tapi dosa. Ya, sekarang ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat baik. Kehendak ada, tapi bukan berbuat apa yang baik menurut Tuhan. Saudara ada paham di sini? Ada pertanyaan enggak kira-kira? Kalau menjelaskan ini di STTRII 1 semester. Namanya doktrin dosa. Paulus bahas ini ya singkat tapi dalam. Sebetulnya ini pengertian sangat dalam. Ya. Kapan-kapan ya kalau ada kesempatan saya jelaskan mengenai konsep dosa. Sangat baik. Yang pertama kita mengenal dosa bukan sekedar perbuatan. Kalau orang itu kelihatannya baik, sopan, enggak narkoba, enggak berjudi, dia baik. Tetapi yang menguasai dirinya itu siapa? Kenapa kita tidak bisa lepas daripada dosa? Karena the sin, oknum itu tidak sepadan dengan saudara. Saudara gak akan bisa bereskan dia. Karena dia adalah oknum yang dicipta di dalam kekekalan. Tapi sudah jatuh di dalam dosa. Nah itu, dia ingin menjatuhkan saudara dan saya. Dia belum dibuang ke dalam neraka. Masih ada. Dia seperti singa yang meraung-raung untuk mau menggigit mangsanya. Ya. Kalau yang sama-sama dia ya nggak usah diraum-raum ya, udah friend. Yang diraum-raum ini kita. Lagi kita melo, lagi kita lagi sedih, lagi kita rasa kecewa, bla bla bla, kesempatan. Dia akan ini tidak pernah pensiun, tidak pernah ada itu snack time ya, enggak giat. Saudara mesti mengerti hal ini. Kenapa Tuhan mesti mendidik saudara dan saya? Nomor 1 ya. Didikan Tuhan di dalam konsep covenantal relationship. Jadi relasi antara Allah dengan manusia karena Allah itu Bapa kita anak. Jadi tujuannya itu adalah untuk kebaikan kita. Untuk kita bisa merefleksikan dia, menjadi suci seperti Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, waktu kita menerima didikan Tuhan, kita itu harus sabar. Ya. Melalui hal apa Tuhan mendidik kita? Melalui hal yang tidak kita inginkan, kegagalan dan sebagainya. Tapi tujuannya adalah untuk membawa kita menjadi serupa dengan Dia. Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita menjadi suci. Nah, ini proses becoming panjang. Nah, itu melalui disiplin. Oke. Saudara catat ya di dalam Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Istilah yang dipakai di dalam Amsal ini bahasa Ibrani namanya muzar. Muzar. Ini di dalam Amsal 3 ayat 11 dan 12. Ini ya muzar, ini disiplin. Ada di dalam Amsal 3 11 sampai 12. Muzar itu berkaitan dengan perjanjian antara Allah dengan umatnya. Jadi sangat vertikal ya. Ini muzar ini vertikal. Disiplin yang dijalankan karena posisi kita. Ini Allah, ini saudara dan saya. Ini vertikal. Ini namanya muzar. Saudara bisa baca di Amsal 3 ayat 11 dan 12. Kalau di dalam bahasa Yunani, ini Hebrew ya. Dalam bahasa Yunani namanya ini saudara. De. Ya, ini namanya disiplin. Ini bahasa Yunani, Greek. Artinya disiplin. Di dalam bahasa Yunani, paideia atau disiplin itu membentuk karakter
seseorang, karakter dan kelakuan ya, dengan berbagai cara, termasuk bimbingan dan juga hajaran. Di dalam bahasa Inggris ya, Greek paideia, disiplin, it involves shaping a person's character and conduct, kelakuan, through various means, including guidance and correction. Ya. Kalau muzar, itu disiplin dalam bahasa Hebrew, Ibrani, is closely linked to the covenant relationship between God and His people. Jadi di dalam paideia ini ada di dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai 11. Ini digunakan di dalam disiplin yang dilakukan orang tua dan juga Tuhan. Tetapi yang di-highlight adalah ide melatih untuk kebenaran. Dalam bahasa Inggris ya, paideia is used in context of both parental discipline and divine discipline, highlighting the idea of training for righteousness. Sekarang di dalam Efesus 6 ayat 4, disiplin dari Tuhan sebagai tanda bahwa kita itu adalah anak-anaknya. Dan sebagai cara untuk kita bertumbuh di dalam kesucian. God's discipline as a sign of sonship. Son ya, anak. And a means of growth in holiness. Baik di dalam bahasa Ibrani maupun Yunani, penekanan disiplin tidak hanya hukuman, tapi satu proses. Latihan dan bimbingan untuk moral dan pertumbuhan rohani. Both Hebrew and Greek emphasize that discipline is not merely punishment, but a process of training and guidance for the purpose of moral and spiritual development. Di dalam konteks Alkitab, disiplin dilihat sebagai tanda kasih Tuhan dan cara membentuk orang-orang percaya menjadi serupa dengan Kristus. In the biblical context, discipline is often seen as a sign of God's love and a means of shaping believers into the image of Christ. Because God loves us, He also disciplines us for our good. Karena Allah mengasihi saudara dan saya, Ia mendisiplinkan kita untuk kebaikan kita. Yang terakhir saudara, untuk memahami kitab Ibrani masuk ke dalam pasal yang ke-12, sebentar lagi kita masuk pasal 13. Saudara bisa memahami bagaimana iman mereka pada saat itu ya.
Jadi secara garis besar saudara. Secara garis besar, gereja pada zaman rasul-rasul itu adalah pada tahun 33 sampai 100. Ya, gereja pada zaman rasul-rasul. Ini kan Kristus bangkit naik ke surga ya, sampai ini abad pertama. Lalu gereja mula-mula itu tahun yang ke-100 sampai ke 312. Nih gereja mula-mula. Saudara lihat ya, ini semua di bawah pemerintahan daripada Roman Empire. Oke. Ini bukan cuma berapa hari kayak kita kerusuhan. Bulan Mei 98. Ratusan tahun. Jadi sebagai orang Kristen, di bawahnya mereka ini sangat menderita. Ya. Ini 100 sampai 312, ini adalah kekristenan. Ya, awalnya, pada zaman awal. Lalu masuk ke dalam, ini the early church. Lalu masuk tahun yang 312. Saudara tahu artinya AD apa? Anno Domini. Artinya apa? The year of the Lord. Kalau BC, before Christ. Ya, ini berarti Anno Domini. 312 sampai kepada 1000. Ini adalah kekristenan. Masa-masa kekristenan ya. Ini kan rasul-rasul udah mati nih. Zaman ini. Udah mulai bapak-bapak gereja. Di sini juga bapak-bapak gereja ya. Masa-masa kekristenan awal. Lalu dari AD 1000 sampai 1500 sampai sebelum reformasi ini ya. Jadi kekristenan pada masa-masa akhir. Lalu di sini kan masuk kepada reformasi. Kekristenan masa akhir. Dari mulai ini saudara 312 sampai ini ya disebut zaman kegelapan. Ini disebut nanti gerejanya adalah The Holy Catholic Church. The Holy, saudara ingat gak? Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Artinya apa? Holy Catholic Church. Ini artinya apa saudara? Holy Catholic Church, gereja yang kudus dan am. Bukan gereja Roma Katolik ya. Holy Catholic Church. Katolik artinya apa? Apa Pak John Katolik artinya? Universal. Universal. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Oke. Nah, penganiayaan itu sudah terjadi dari tahun berapa? Kristus bangkit. Ya, terjadi. Lalu semua daripada kaisar-kaisar Roma itu, mereka itu sangat membenci orang-orang Kristen karena orang-orang Kristen tidak berpartisipasi dalam kelakuan mereka yang tidak bermoral. Dan mereka mau orang Kristen itu juga menyembah kepada kaisar-kaisar tersebut. Nah, penganiayaan yang berat itu di bawah Nero. Itu Nero mulai membakar kota Roma. Kota dibakar 7 hari saudara. Tanggal 19 Juli tahun 64. Dan Nero mengatakan yang membakar itu adalah orang Kristen. Ya. Jadi Rome was burned by Nero and he blamed Christian. Nah, orang-orang Kristen itu saudara, yang pertama kalau dia menjadi Kristen pertama ya, dia dimusuhi sama orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu adalah Yudaisme. Yang kedua, akses untuk sekolah itu dibatasi. Lalu mereka juga dibully ya, diejek. Mereka juga itu mendapatkan penganiayaan yang diorganisir oleh negara. Jadi kalau ada di dalam kitab Ibrani dikatakan supaya mereka itu bertahan, endure atau persevere di dalam iman mereka, saudara jangan berpikir kayak kita. Ya,
Indonesia masih ada sila yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan mengakui kekristenan. Walaupun kita mengalami intoleransi, mereka tuh sama sekali enggak. Maka pada waktu si Konstantin, kaisar yang melihat tanda salib, ya, waktu dia mau berperang, dan dia mendengar suara, kamu berperang di bawah tanda tersebut. Sejak itu, dia mengadopsi kekristenan. Nah, mulai saat itu kekristenan tidak lagi dianiaya seperti zaman Nero dan kaisar-kaisar yang lain, ya, Caligula, Domitian dan sebagainya. Bukan berarti Kristen menjadi agama negara, enggak. Tetapi kekristenan sudah diterima secara legal dan orang-orang Kristen tidak dianiaya. Oke. Sebelum kita selesai, bisa tolong filmnya diputar. Bagaimana mereka mengalami penganiayaan di bawah state punya persecution, ya. Jadi negara punya persecution. Saudara bisa melihat ini film, kira-kira menggambarkan. Roma ini dibakar 7 hari 7 malam. Mari kita baca saudara Ibrani 12. Mari kita baca dari ayat yang kelima, 12, 5 sampai 10. Kita akhiri bagian ini, minggu depan kita belajar mengenai peringatan-peringatan yang keras. Ayat yang kelima. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. 6, saudara baca. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati.
Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? 10. Di dalam Ibrani pasal 11, deretan orang-orang yang beriman. Ada orang yang beriman yang doanya dijawab. Ada orang yang beriman tidak dilepaskan dari penderitaan. Siapa yang doanya dijawab? Siapa yang doanya dijawab? Daniel, Sadrak, Mesa, Abednego. Siapa yang mati tidak pernah melihat penggenapan janji? Allah menjanjikan kepada dia sampai mati dia nggak lihat. Abraham. Ya. Siapa yang harus disiksa walaupun setia melayani Tuhan digergaji? Yesaya. Apa yang menjadi persamaan mereka? Mereka bertahan karena apa? Iman. Ingat Ibrani 11 ayat 1, iman adalah 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berharap kepada apa? Janji Tuhan. Kenapa sampai mati mereka tetap setia? Persevere. Karena Tuhan yang berjanji setia, tidak berubah. Ketiga, kekal. Kiranya Tuhan menguatkan kita ya, menghadapi tantangan ke depan dan kita jangan menyerah. We pass on the legacy ya kepada anak-anak dan keturunan kita. Bukan cuma mulut kita mengatakan kita Kristen, tapi hidup kita menjadi kesaksian. Mari kita tutup dan kita menaikkan syukur, minta Pak Romi untuk berdoa. Pasti Pak Romi minta kita berdiri ya, mari kita berdiri. Di sini Pak Romi, karena ada yang di Zoom. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh berterima kasih. Langkah demi langkah Engkau memimpin kami supaya kami hidup yang lebih menyenangkan Tuhan. Terima kasih untuk firman yang memberkati kami yang di tempat ini maupun saudara kami yang di online. Kami bersyukur semua Tuhan memberkati kami dari awal sampai selesainya supaya kami menjadi orang Kristen yang terus hidup dan kami juga menjadi saksi-saksi Tuhan di dunia ini. Kami bersyukur semua ini berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali.